Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Alagan Mirza Sukoco dari kelas 101 absen 3 yang mencalonkan diri sebagai anggota Departemen Sosial di organisasi siswa intrasekolah pada periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Di kesempatan kali ini saya akan membahas berita-berita terkini tentang pengangguran massal yang terjadi di dunia saat ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Alagan Mirza Sukoco yang biasa dipanggil Mirza dari kelas 101 absen 3. Saya lahir di Tainan pada tanggal 7 Mei 2007. Saya SD di SD Muhammadiyah 4 Bujang. Kemudian saya lanjutkan ke SMP Negeri 12 Surabaya, dan saya lanjutkan ke SMA Al-Hikmah Surabaya. Tentang pencapaian diri yang sudah saya dapat, saya meraih medali emas matematika OSNK, saya meraih medali emas kimia OSNK, saya meraih medali perak fisika OSNK, meraih medali perunggu matematika OSNK, peringkat 2 seleksi OSN fisika tingkat sekolah, terbaik putra jelajah kisah Rasul mosaik, juara 3 cerdas cermat SMP, juara 1 film terbaik sinematografi, dan peringkat 7 nilai UN tingkat sekolah SD. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 7 negara dengan angka persentase angka pengangguran tertinggi menurut World Population Review pada tahun 2022. Di negara utama, yaitu negara Afrika Selatan yang mencapai angka persentase tingkat pengangguran tertinggi di angka 29,2%, yaitu dilanjutkan oleh negara Kosovo yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dengan persentase 26,2%. Kemudian dilanjutkan oleh Djibouti dengan angka pengangguran sebanyak 25,9%, dan dilanjutkan oleh Guinea Khatulistiwa di angka 25%, dilanjutkan oleh Botswana di angka 24,9%, dan terakhir di Grenada yang memiliki angka persentase tertinggi mencapai 22,9%. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor, dampak, dan solusi tentang pengangguran massal di berita kali ini. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pengangguran dalam jumlah besar. Yang pertama, ekonomi melambat. Pada saat ekonomi melambat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah karyawan atau tidak merekrut orang baru. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat karena jumlah pekerjaan yang telah tersedia lebih sedikit daripada jumlah orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah perubahan struktural. Perubahan dalam struktur ekonomi seperti kemajuan teknologi dan pergeseran dalam permintaan pasar dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja dalam beberapa sektor. Sementara sektor lain membutuhkan keterampilan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga adalah keterampilan yang tidak sesuai. Terkadang terjadi perbedaan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kalau pekerja tidak memiliki keterampilan yang relevan atau tidak terbaru, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya saya akan membahas ke dampak pengangguran massal atau dampak pengangguran dalam jumlah besar terhadap negara bisa sangat merugikan. Termasuk yang pertama, keuangan yang sangat terbebani. Tingkat pengangguran yang tinggi meningkatkan beban keuangan pemerintah. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk tunjangan pengangguran, program bantuan sosial, dan layanan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Yang kedua, saya akan membahas tentang gangguan sosial. Pengangguran massal dalam jumlah besar menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan risiko konflik serta ketegangan sosial. Ketidakadilan ekonomi yang terjadi bisa menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang bisa memicu protes, kerusuhan, dan gangguan sosial lainnya. Yang ketiga adalah penurunan produktivitas. Pengangguran dalam jumlah besar mengakibatkan hilangnya potensi produktivitas dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara dan mengurangi kemampuan untuk bersaing di pasar global.
Yang terakhir, saya akan membahas tentang solusi untuk mengatasi pengangguran massal atau pengangguran dalam jumlah besar, melibatkan tindakan lintas sektor yang komprehensif. Di antaranya, yang pertama, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan pekerjaan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah serta industri yang berpotensi tumbuh. Yang kedua, saya akan membahas tentang pendidikan dan pelatihan keterampilan. Peningkatan keterampilan bekerja adalah hal yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran massal. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga adalah program pemagangan dan magang. Program pemagangan dan magang dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama untuk menyediakan program-program semacam itu dengan memberikan gaji yang sangat layak. Untuk menutupi video kali ini, saya akan menyimpulkan bahwa pengangguran dalam jumlah besar adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Solusi-solusi yang mencakup pembangunan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada menciptakan lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih untuk senior-senior saya yang telah mendengarkan video ini dari awal sampai habis. Saya Arif Walagan Mirza Sukoco, izin pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.